di atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridhai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, "Mas, kok mas nggak sholat subuh?" "Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah." Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia sholat. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia sholat. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Quran kepada kita, hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Aku beri kau dua jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu, dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan ketakutan Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita nggak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Nggak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlussunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini nggak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal. Tapi juga di depan kita ada air Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Kenapa pilih Zam-Zam?
lima syuribalah, air zam-zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa nggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Nggak bisa. Tiba-tiba doa untuk zam-zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Nggak bisa. Allah sudah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis ini, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizil Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'ani. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mad, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam. Masya Allah, setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara satu. Bayangkan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa. Orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T. Everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan, pisau dia makan. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Gara-gara itu batu gilingan tipis, pisau potong rujak tipis. Semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengatakan, apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar. Itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, khalwati khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Sattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari gurunya, lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan. Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon, Ceylon. Di mana itu Ceylon itu sekarang?
Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Sailan, Sailan, tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak, di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibully 2-3 hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6 kurang 15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan udah 30 menit kipas. Setan udah mulai berhasil. Udah mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua setan. Terbang habis metang panting setan. Orang kemarin kentut lah Ustaz nih, kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada yang samping ini nggak bisa melihat dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu, karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri jauh, Ustaz tuh kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya Firdaus. Orang barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut Firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP Firdaus. Firdaus, Jannatul Firdaus. Kata Nabi kalau minta surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta Firdaus. Ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi a'la, kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta Firdaus, dia bilang aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau masukkan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk Firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku nggak kuat ya Allah. Loh, terus kamu mau kemana? Ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Wa adkhilnal jannata. Gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, ini ku sentil masuk ke tanah lapis gitu. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Seri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Depan sini. Bismillah. Biar kelihatan.
أعوذ بالله من الشيطان